Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Oke, kita mulai saja ya. Yang pertama yaitu mengubah pecahan ke bentuk pecahan yang senilai. Nah, ketika kita akan menentukan pecahan yang senilai, artinya kita sedang mencari pecahan dengan nilai atau harga yang sama. Nah, kita lihat ini ada 3 buah lingkaran ya, lingkaran pertama, kedua, dan ketiga. Nah, masing-masing lingkaran ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dibagi menjadi 2 bagian, lingkaran yang kedua ini menjadi 8 bagian, dan yang ketiga ini dibagi menjadi 10 bagian. Nah, ketika kita mengambil separuhnya, 1/2, 4/8, dan 5/10, ketiganya mempunyai nilai yang sama atau kita bisa sebut sebagai pecahan yang senilai. Ya, selanjutnya bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, untuk mengubah menjadi persen, kalian ubah dulu penyebutnya menjadi pecahan yang senilai dengan penyebut 100. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ini saya rasa masih gampang sekali ya. Jadi setengah itu pecahan desimalnya 0,5, seperempat 0,25. Nah, sekarang kalian coba ya latihan ubah sendiri 2 bentuk pecahan biasa di bawah ini menjadi pecahan desimal. Bisa ya? Nah, kita lanjut dulu. Yang ketiga adalah mengurutkan pecahan. Yang pertama, ketika kita mengurutkan sekelompok pecahan dengan penyebut yang sama, maka kita bisa langsung mengurutkannya saja. Ini contohnya 2/6, 4/6, 1/6, dan 3/6. Nah, karena penyebutnya sama, 6 semua ya, jadi kita langsung urutkan saja menjadi 1/6, 2/6, 3/6, dan 4/6. Nah, kemudian ketika kita menemukan beberapa bilangan pecahan biasa, tetapi dengan penyebut yang berbeda, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Caranya dengan kita menentukan KPK penyebut. Nah, kita mencari bilangan yang bisa membagi semua penyebutnya. Ada 5, 3, 2, dan 6. Nah, KPK-nya ternyata 30. Jadi 2/5, 1/3, 1/2, dan 4/6 kita ubah dulu menjadi pecahan yang senilai dengan penyebut 30. Jadi bisa kita lihat 20/30 senilai dengan 2/5, 15/30 senilai dengan 1/2, 12/30 senilai dengan 1/3, 10/30 senilai dengan 4/6. Nah, tinggal kalian urutkan saja mau dari yang paling kecil atau dari yang paling besar. Oke, masih gampang ya? Kita lanjut lagi. Nah, yang keempat ini menentukan bilangan di antara 2 pecahan. Kita langsung ke contoh saja. 2/5 dan 3/5 dikarenakan tidak ada bilangan di antaranya, maka penyebutnya disamakan dulu, atau dengan kata lain kita cari pecahan yang senilai dengan 2/5 dan 3/5, yaitu 4/10 dan 6/10. Jadi bilangan di antaranya adalah 5/10. Masih gampang ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang kelima ini menentukan nilai pecahan suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Ini contohnya, berapa sih 3/5 dari 10? Ya, kita tinggal langsung dikerjakan saja. 3/5 dikali 10.
sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. Jadi 3 per 5 dari 10 adalah 6. Masih gampang ya? Oke, kita lanjut lagi. Oke, pada bagian ini kita akan melihat beberapa operasi hitung yang melibatkan pecahan. Yang pertama yaitu menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama. Nah, contoh yang pertama, kita akan menjumlahkan dua pecahan biasa. Jadi, setengah ditambah 3 per 4 sama dengan 2 per 4 ditambah 3 per 4, hasilnya 5 per 4. Intinya, kalian harus menyamakan dulu penyebutnya. Oke, selanjutnya, menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, contohnya, satu ini merupakan hasil penjumlahan 2 per 4 ditambah 2 per 4 sama dengan 4 per 4. Masih gampang ya? Nah, yang ketiga ini menjumlahkan dua pecahan campuran. Contohnya, 2 per 5 ditambah 1 2 per 3. Kita langsung kerjakan saja. Jadi 2 ditambah 2 per 5 ditambah 1 ditambah 2 per 3. Nah, 2 kita gabungkan dulu dengan 1, hasilnya 3. Kemudian 2 per 5 dan 2 per 3 kita samakan penyebutnya menjadi 15. 2 per 5 itu senilai dengan 10 per 15. 2 per 3 senilai dengan 6 per 15. Jadi hasilnya 3 ditambah 1 per 15. Karena 10 per 16 ditambah 6 per 15 sama dengan 16 per 15 atau senilai dengan 1 per 15. Jadi hasil akhirnya 1 per 15. Masih cukup gampang kan ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita menjumlahkan pecahan desimal. Menjumlahkan pecahan 1 desimal gampang sekali ya. Contohnya 0,9 ditambah 0,5 sama dengan 1,4. Selanjutnya, menjumlahkan pecahan 2 desimal dengan 1 desimal. 0,39 ditambah 0,4 hasilnya 0,79. Bisa juga kalian coba 0,4 dijadikan pecahan 2 desimal menjadi 0,40 ya. Saya rasa ini juga masih sangat gampang. Nah, kita lihat menjumlahkan pecahan 2 desimal. Menjumlahkan 3 pecahan desimal. Ini saya rasa masih gampang juga, tinggal kalian jumlahkan dengan cara penambahan bersusun ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan desimal? Ini contohnya 2 per 6 ditambah 0,4. Maka bilangan desimal ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, jadi 2 per 6 ditambah 4 per 10. Kita samakan penyebutnya 10 dan 6. Kita cari KPK-nya. Ternyata 30. 30 ini bisa dibagi 6, bisa dibagi 10. Jadi 2 per 6 ini senilai dengan 10 per 30. 4 per 10 senilai dengan 12 per 30. Hasilnya menjadi 22 per 30. Kita sederhanakan lagi menjadi 11 per 15. Masih gampang juga kan? Yuk kita lanjut lagi. Nah, menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan desimal. Contohnya 21 per 5 ditambah 0,4 sama dengan 11 per 5 ditambah 4 per 10. Nah, kita samakan lagi penyebutnya ya, menjadi 10 KPK-nya. 11 per 5 itu senilai dengan 22 per 10. 4 per 10 tetap 4 per 10 ya. Nah, hasilnya
26/10, lalu kita sederhanakan menjadi 26/10. Bisa kita sederhanakan lagi menjadi 23/5. Nah, ini semuanya menggunakan konsep pecahan yang senilai ya. Oke, kalau misalnya sudah mulai pusing, kita bisa tarik nafas dulu supaya lebih lega. Ya, sudah ya. Oke, kita bisa lanjut lagi. Nah, selanjutnya ini adalah pengurangan pecahan. Yang pertama, mengurangkan pecahan dari bilangan asli. Contohnya, 2 dikurangi setengah, hasilnya 1/2. Nah, kemudian mengurangkan pecahan. Contoh, setengah dikurangi 3/2, hasilnya negatif 2/2. Kemudian pengurangan pecahan desimal. 0,8 dikurangi 0,6, hasilnya 0,8 dikurangi 0,2, hasilnya 0,6. Nah, selanjutnya 0,9 dikurangi 0,2 dikurangi 0,3, hasilnya 0,4. Masih gampang ya? Oke, lanjut lagi. Perkalian pecahan. Nah, mengalihkan pecahan desimal, kalian bisa menggunakan cara bersusun ya. Masih gampang. 0,2 dikali 0,3, hasilnya 0,06. Kemudian, kalau kita mengalihkan pecahan biasa, ini masih gampang juga. Kita tinggal kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Contohnya 3/2 dikali 2/2, maka hasilnya 6/4. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pembagian pecahan. Yang pertama, membagi pecahan desimal. 0,5 dibagi 0,2, hasilnya 2,5. Kalian bisa menggunakan porogapet ya. Nah, yang kedua, membagi pecahan biasa. Contohnya, 5/4 dibagi 1/2 sama dengan 5/4 bilangan yang pertama dikalikan 2/1. Jadi, setengah ini kita balik menjadi 2/1. Operasi pembagian ini kita ganti menjadi perkalian. Hasilnya 10/4. Saya rasa ini juga masih mudah untuk dipahami. Oke, kita lanjut lagi. Pengerjaan hitung campuran pecahan. Nah, ketika ada tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Tapi jika tidak menggunakan tanda kurung, maka ada urutannya. Yang pertama, perkalian dan pembagian sama tingkatannya. Penjumlahan dan pengurangan sama tingkatannya. Perkalian dan pembagian lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Masih ingat ya? Oke. Baik, kita lanjut lagi. Pada kali ini kita akan melihat operasi pecahan dalam bentuk aljabar. Nah, yang pertama yaitu menyederhanakan pecahan aljabar. Jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dibagi dengan bilangan yang sama kecuali 0, maka diperoleh pecahan baru yang senilai tetapi menjadi lebih sederhana. Misalnya, 18/24 kita bisa sederhanakan dengan cara membagi 18 dan 24 dengan 6. Di sini terlihat 18 itu sama dengan 3 kali 6, 24 itu sama dengan 4 kali 6. Nah, pembilang dan penyebutnya sama-sama ada 6, ini bisa kita hilangkan. Jadi, 18/24 ini kita sederhanakan menjadi 3/4. Ini ya, bisa dilihat. Untuk menyederhanakan pecahan aljabar, harus diingat kembali tentang faktorisasi bentuk aljabar.
aljabar. Oke, ini ada beberapa contoh penyederhanaan pecahan aljabar. Yang pertama kita bisa lihat ya, untuk contoh yang pertama 4A dikurangi 12B dibagi 8, hasilnya menjadi 4 dikalikan dalam kurung A min 3B per 8, hasilnya A min 3B per 2. Jadi pembilang dan penyebut semuanya dibagi 4. 4A bagi 4, 12B bagi 4, 8 dibagi 4. Hasilnya A min 3B per 2. Contoh yang kedua, X kuadrat plus X min 6 dibagi 2X kuadrat plus 6X sama dengan bagian pembilang ini kita faktorkan menjadi X plus 3 dikalikan X min 2 dibagi penyebutnya 2X dikalikan X plus 3. Nah, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi faktor yang sama, yaitu X plus 3. Hasilnya X min 2 per 2X. Contoh yang ketiga, X kuadrat plus 4X dibagi X kuadrat min 16 sama dengan, kita faktorkan dulu ya seperti biasa, X kuadrat plus 4X menjadi X nya kita keluarkan, X dikalikan dalam kurung X plus 4 dibagi faktor dari X kuadrat min 16 yaitu X plus 4 dikalikan X min 4. Nah, pembilang dan penyebut sama-sama mempunyai faktor X plus 4, ini bisa kita hilangkan. Hasilnya menjadi X per X min 4. Nah, perlu diingat, penyebut suatu pecahan itu tidak boleh 0. Suatu pecahan juga tidak boleh disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 0, karena pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Oke. Ya, ini ada beberapa soal tentang pecahan. Coba kalian sederhanakan, jangan lupa nanti dikumpulkan ya, ada 5 nomor. Oke. Selanjutnya kita lihat operasi pecahan bentuk aljabar yang lain. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan aljabar dilakukan dengan menyamakan penyebutnya, kemudian menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Yang pertama, penjumlahan bentuk pecahan aljabar. A per B ditambah C per B sama dengan A plus C per B. Karena penyebutnya sama ya, jadi langsung dijumlahkan saja pembilangnya. Atau ketika ada X per A ditambah Y per B, karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya menjadi A kali B. Nah, X per A dikalikan B, hasilnya BX per AB. Y per B kalikan A menjadi AY per AB. Selanjutnya bisa kita hitung menjadi BX plus AY per AB. Contohnya, yang pertama, A per 5 ditambah 3A per 5 sama dengan A plus 3A per 5 menjadi 4A per 5. Ini karena penyebutnya sama ya, jadi pembilangnya langsung dijumlahkan saja. Contoh yang kedua, 4X per P ditambah X per 2P menjadi 2 dikalikan 4X per 2P ditambah X per 2P. Jadi konsep penyamaan penyebut ini kita aplikasikan ya, karena untuk yang 4X per P penyebutnya P, sedangkan untuk X per 2P penyebutnya 2P, maka untuk 4X per P tinggal dikalikan 2 saja supaya penyebutnya
sama. Hasilnya menjadi 8x per 2p ditambah x plus 2p per 2p ya, menjadi 8x plus x per 2p sama dengan 9x per 2p. Oke, untuk contoh yang ketiga, a per A-5 ditambah 3a per 5 sama dengan, jadi kita samakan dulu penyebutnya, A-5 dengan 5. Jadi untuk yang A per A-5 kita kalikan dengan 5, menjadi 5A per 5 dikalikan A-5 ditambah 3A per 5, ini kita kalikan A-5, jadi semacam perkalian silang seperti ini ya. Menjadi 3A dikalikan A-5 per 5 dikalikan A-5 sama dengan 5A per 5 dalam kurung A-5 ditambah 3A kali A, 3A kuadrat, 3A dikalikan min 5, min 15A per 5 dalam kurung A-5 menjadi 3A kuadrat ditambah 5A min 15A dibagi 5 dalam kurung A-5 menjadi 3A kuadrat, ini ya, karena 5A dikurangi min 15A hasilnya min 10A per 5 dalam kurung A-5, hasil akhirnya menjadi 3A kuadrat min 10A per 5A min 25. 5A min 25 ini dari 5 kali A sama dengan 5A, 5 dikali min 5 menjadi min 25. Ini untuk penjumlahan. Kemudian untuk pengurangan bentuk pecahan aljabar, kita menggunakan rumus A per B min C per B sama dengan A min C per B, karena penyebutnya sama. Atau ketika kita menemukan X per A min Y per B sama dengan BX per AB dikurangi AY per AB sama dengan BX min AY per AB. Contohnya 4X per 7 dikurangi X per 7 sama dengan 4X kurangi X per 7, hasilnya 3X per 7. Penyebutnya sama, jadi pembilangnya langsung dikurangkan saja. Contoh selanjutnya, A per 5 dikurangi 3A per 5, hasilnya min 2A per 5. Penyebutnya sama ya. Kemudian 4 per P dikurangi 1 per 2P, kita samakan penyebutnya, dari P menjadi 2P, berarti harus dikali 2. Jadi 2 dikali 4 per 2P dikurangi 1 per 2P, hasilnya 8 per 2P dikurangi 1 per 2P menjadi 7 per 2P. Nah, contoh yang kelima ini, A per A-5 dikurangi 3A per 5. Sama konsepnya ketika kita menjumlahkan, penyebutnya kita samakan ya. Menjadi 5A per 5 dikalikan A-5 dikurangi 3A dikalikan A-5 per 5 dikalikan A-5, hasilnya menjadi 5A min 3A kuadrat min 15A per 5A min 25 sama dengan min 10A min 3A kuadrat per 5 kali A min 5 sama dengan min 3A kuadrat min 10A per 5 dikalikan A min 5, hasil akhirnya menjadi min A
dalam kurung 3A plus 10 per 5A min 5. Nah, ini ada beberapa soal pengurangan dan penjumlahan pecahan aljabar. Silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Perkalian 2 pecahan aljabar. Nah, ini dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi cukup mudah. Ketika ada A per B dikalikan C per D sama dengan A kali C per B kali D. Contohnya, A per B dikalikan 3B per B plus 2. Hasilnya 3AB per B dalam kurung B plus 2. Nah, ini karena sama-sama ada B, bisa kita sederhanakan menjadi 3A per B plus 2. Nah, selanjutnya pembagian 2 pecahan aljabar. Untuk bentuk pembagian 2 pecahan aljabar dilakukan dengan cara mengalihkan bentuk pecahan tersebut terhadap kebalikannya. Jadi ketika ada A per B dibagi C per D, maka cara pengerjaannya menjadi A per B dikalikan D per C. Untuk yang pecahan kedua ini kita balik ya, dari C per D menjadi D per C. Kita langsung contoh saja. A per A plus 2 dibagi 2A per A min 3 sama dengan A per A plus 2 tetap dikalikan. Yang ini dibalik ya, menjadi A min 3 per 2A. Hasilnya menjadi A dikalikan A min 3 per 2A dikalikan A plus 2. Pembilang dan penyebutnya sama-sama ada A yang di luar kurung, bisa kita sederhanakan, kita hilangkan, menjadi A min 3 per 2 dalam kurung A plus 2. Oke, itu untuk pembagian 2 pecahan aljabar. Nah, selanjutnya ini ada kartu kerja yang ketiga ya. Oke, ini ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan dan ini juga dikumpulkan. Ya, baik, kurang lebih itu materi tentang pecahan. Silakan kalian pelajari. Kalau ada kesulitan, sekali lagi boleh disampaikan, kita diskusikan di grup ya, tidak melalui PM. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.